Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iqbal, siang. Perkenalkan saya dengan Rose, prinsipal dari Remax Fast. Kantor kita ada di Kondominium Juanda, Oak Tower, dan Jakarta Garden City. Dan saat ini kita kolaborasi dengan Kadin Jakarta Timur. Terima kasih sekali kepada Ketua Anta Ginting sebagai Ketua Kadin Jakarta Timur yang memberikan peluang untuk kita bisa mengupdate informasi dan hal-hal properti yang BU atau murah namun tidak murahan. Terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada teman-teman dari keluarga Kadin Jakarta Timur, keluarga besar Remax, dan keluarga besar Remax Indonesia. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita akan isi yang akan dibawakan oleh Pak Dedi Priyatna. Namun sebelumnya akan ada kata pembuka dari Ketua Kadin Jakarta Timur yang terhormat Bapak Anta Ginting. Kepada Bapak Anta Ginting, waktu dan Iqbal. Yuk. Ya, terima kasih Bu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ros, Dr. Ros sebagai Wakil Ketua Bidang Properti dan Real Estate Kadin Jakarta Timur, Bapak Ibu Ya, yang terhormat yang hadir, saya sampaikan salam dari saya, salam kenal untuk ya, saya menyampaikan ayolah kita apresiasi setinggi-tingginya ya untuk Dr. Ros sebagai WKU dari Real Estate dan juga Properti Jakarta Timur yang sudah membuat acara hari ini. Jadi acara hari ini itu update hot listing ya, lelang yang digagas oleh bidang properti bersama Remax. Ya, saya berharap supaya dari acara ini terjadi sinergi, terjadi matching, terutama khususnya informasi properti yang akurat dan yang juga baik, sehingga teman-teman juga dapat berinvestasi dan juga dapat menghasilkan baik itu kalau properti itu bisa dari ketaikan, bisa juga dari sewa ya. Tapi bisa belinya atau dapat informasinya dari lelang dari Remax. Dan juga mungkin kalau ada investasi yang baru, informasi timur juga bisa nanti diinformasikan oleh juga Dr. Ros. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan juga dapat meningkatkan kepercayaan serta profesional dalam bidang properti. Terima kasih buat Remax yang sudah menyiapkan hari ini. Semoga kita bisa bersinergi bersama. Ya, sehat selalu bersama Remax Properti. Sharingkan Dr. Ros Latukoci. Jangan pikirin sendiri lah. Ya, terima kasih Ketua Anta sambutannya. Terima kasih banget ya udah berkenan memberikan sepatah dua patah kata dan doa-doa terbaiknya. Jadi doa juga yang terbaik buat Ketua dan seluruh urusannya. Oke, jadi webinar atau Zoom kali ini akan langsung dipimpin oleh Pak Dedi Priyatna. Beliau adalah Associate Manager dari Remax Fast. Beliau expert di urusan barang-barang BU ya dan barang-barang yang lelang. Jadi kita listingannya banyak, namun apa sih yang ingin ditawarkan hari ini dan kenapa menjadi penting, kenapa menjadi peluang yang bisa Bapak Ibu langsung grab atau bahkan bisa tawarin ke teman-teman. Baik, Bapak Dedi, waktu dan Zoom dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada yang terhormat Bapak Anta Ginting, Ketua Kadin Jakarta Timur, Ibu Ros sebagai Business Owner Remax Fast, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih telah hadir di acara Zoom untuk saya mencoba menawarkan barang-barang lelang yang siapa tahu mungkin ada investor perlu untuk investasi, mungkin ada end user untuk membeli, menempati, juga dari agent yang bisa menawarkan ke kliennya, calon buyernya. Saya sementara untuk perkenalkan dulu pengertian dari lelang ya, mungkin masih kurang familiar teman-teman. Sekilas saya perkenalkan pengertian dari properti lelang ini.
Next, Sep. Saya mencoba menawarkan properti lelang di area Jabotabek ya. Ini saya tawarkan yang harga menarik, artinya memang di bawah harga pasaran, bisa ada yang di bawah NJOP atau sedikit di atas NJOP. Next, Sep. Jadi aset lelang ini adalah aset properti yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi. Jadi tawar-menawar sampai mencapai harga tertinggi, siapa yang menang di yang tertinggi itu, dia yang akan mendapatkan atau membeli rumah lelang itu. Tadi seperti saya katakan, harga lelang lebih murah dari harga pasaran karena bank ini membutuhkan segera untuk perputaran uang di bank, sehingga agar asetnya cepat, maka bank memberikan harga yang jauh lebih murah. Next, Sep. Nah, tadi seperti yang saya katakan, memang lelang ini sepertinya belum familiar ya, karena ada yang merasa khawatir atau tidak berhasil memiliki aset padahal sudah mengeluarkan uang. Nah, sebetulnya lelang ini adalah sangat aman ya. Pertama adalah legalitasnya terjamin, di mana objek lelangnya itu sudah melalui verifikasi formal oleh pejabat lelang. Dalam hal ini adalah pejabat negara yang diwakilkan oleh KPKNL ya, sesuai dengan provinsinya. Kemudian aset lelang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana proses lelang ini diawasi oleh pejabat pemerintah dan hasilnya tercatat dalam dokumen otentik yaitu risalah lelang. Jadi risalah lelang ini adalah sebagai pengganti dari akte jual beli dan itu sebagai dasar untuk balik nama kepemilikan. Jadi itu ya, dipastikan itu adalah aman. Seperti jual beli rumah biasa ya. Dan ketiga, transaksi lelang itu sangat aman karena mempunyai kepastian hukum. Di transaksi lelang itu akan mendapatkan risalah lelang yang berfungsi sebagai akte jual beli, sebagai bukti hak kepemilikan ya. Jadi dari tiga hal itu tersebut adalah sudah mengatakan bahwa lelang itu adalah transaksi lelang yang sangat aman. Nah, dalam membeli aset lelang ini akan melalui saluran resmi yang terpercaya seperti melalui situs lelang, seperti www.lelang.go.id dengan memeriksa legalitas objek, memenuhi prosedur, dan menghindari penipuan. Jadi karena memang dalam beberapa kejadian kadang menawarkan harga yang jauh sangat murah dengan modus mengirimkan ke rekening pribadi, setoran ke rekening pribadi. Nah, dalam hal ini kalau melalui legalitas resmi seperti lelang.go.id itu dipastikan aman. Dan ini dijamin oleh pejabat lelang yang memeriksa legalitas aset. Kemudian juga adanya risalah lelang yang berlaku sebagai alat bukti. Lanjut, Sep. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan mengenai lelang ini sebelum saya memasuki atau menawarkan aset-aset yang akan saya tawarkan. Sekitar ada kurang lebih 16 aset ini saya coba untuk menawarkan yang mungkin menarik ya. Tidak ada. Lanjut ya. Jadi saya menawarkan dari mulai residensial, rumah ya, ada ruko,
dan ada gudang untuk mungkin investor yang karena memang jauh harganya murah bidang ini. Pertama di residensial rumah ya, rumah di Komplek Denatur Sentul, Jawa Barat, Bogor ya. Rumah dengan luas tanah 291 meter, luas bangunan 230 meter. Ini harga lelangnya 1,750 M, 1,750 M. Sedangkan itu harga pasarannya 2,5 M. Jadi memang cukup jauh dari harga pasaran. Nah ini kalau saya hitung ya, harga lelang ini dengan jumlah harga tanah dan harga bangunan itu, tanah itu di sekitar 4,5 juta per meter. Jauh di bawah pasaran, mungkin pasarannya bisa 8 atau 7 juta per meter ya. Ini hanya 4,5 juta dengan luas tanah 291 meter dengan menghasilkan angka 1,325 M. Kemudian harga bangunan kita hitung, ini karena rumah lelang memang kita keadaannya as is ya. Tapi itu memang saya pilih ini rumah yang cukup bagus, artinya tidak rusak ya, tidak terlalu rusak. Jadi bisa kita hargai ini di 2 juta per meter. Nah dengan harga bangunan 2 juta, luas 230 meter, itu didapat angka 460 juta. Jadi harga tanah 1,325 M, bangunannya 460 juta. Jadi harganya dapat 1,75 M atau 1,78 M. Nah ini jauh di bawah pasaran. Pasarannya kalau kita lihat harga tanah sekitar 8 juta udah bisa mencapai di atas 2,5 M ya. Nah, rumahnya juga cukup bagus, masih kondisi nggak terlalu rusak, dan di kompleknya juga bagus di Sentul, bukan Sentul City ya, di Komplek Denatur Residence, itu seberang Sentul City. Lanjut, Sep. Nah, yang kedua di rumah di Sentul City, di klaster Hilltop. Klaster Hilltop itu dengan luas tanah 699 meter atau 700 meter ya hampir. Kemudian luas bangunan 468 meter. Harga lelangnya 6,152 M. Dan harga pasaran itu di 10 M ya. Nah, kenapa saya sebut murah? Saya bisa hitung dari 6,152 M ini akan didapat harga tanah itu 7,5 juta per meter. Dengan bangunan 2 juta per meter ya, akan didapat harga lelang 6,152. Ini pasaran di sana tanah bisa satu city ya di atas 10 juta itu per meter. Bahkan kalau yang bagian depan bisa 15 juta ya. Nah ini menarik, cuma 7,5 juta per meter. Kemudian yang ketiga, ini masih sekitar Bogor, di Cibinong ya, Cibinong Riverview. Cibinong Riverview dengan luas tanah 146 meter, luas bangunan 65 meter, 2 lantai, harga lelang 700 juta ya. Harga pasaran 1 M. Ini juga bisa kita kalkulasi kalau disebut murah karena itu jatuhnya 4 juta per meter. Saya hitung 4 juta per meter kali luas tanah 146 584 meter
kemudian bangunannya 2 juta kali 65 meter, 130 juta, sehingga dapat harga 700, kurang lebih 715 juta. Nah ini jauh juga di bawah pasaran, karena Cibinong River itu pasarannya sekitar 7 sampai 8 juta per meter. Jadi hampir setengah, di bawah hampir setengah meter, setengah harga pasaran. Rumahnya juga masih lumayan baik, nggak rusak ya. Dan lingkungan kompleknya juga bagus. Ini dekat dengan pintu tol Jagorawi, nggak jauh dari pintu tol Cibinong Jagorawi. Lanjut, saya. Kemudian rumah di Bekasi, Kemang Pratama, komplek elit ya, Kemang Pratama 2 di Bekasi, itu dekat dengan pintu tol Bekasi Barat, dengan luas tanah 216 meter dan luas bangunan 180 meter. Harga lelangnya 2M ya. Sedang harga pasaran di 3,5 M ya, 3,5 M. Jadi dia memang hampir separohnya dari harga pasar. Ini juga saya hitung-hitung dia kena dia kalau memang harga lelang 2,5 M, 2M tadi itu, maka per meternya 7,5 juta. Kemang Pertama itu pasaran di sana tanahnya udah mendekati 15 juta per meter ya. Ini komplek elit di Kemang Pratama Bekasi, pinggir tol, dekat dengan pintu tol Bekasi Barat. Jadi harga tanahnya lelang ini hampir setengah dari harga pasaran per meternya. Rumahnya masih bagus juga kondisinya. Lanjut, Sep. Kemudian masih di Galaksi rumah. Oh sorry, di Sutra Podomoro ya, Jakarta nih, balik ke Jakarta. Sutra Agung Podomoro ya. Sutra Agung kan macam-macam juga, ada yang Podomoro, ada yang Sutra Hijau, Sutra Indah, Sutra Jaya. Nah ini yang bagusnya di Sutra Agung Podomoro. Sutra Podomoro ini dengan harga lelang 16,8, sementara harga pasarannya itu malah ini kita taruh harga NJOP nih. NJOP itu jauh di bawah pasaran ya. Jadi ini masih malah di bawah harga NJOP nih, harga lelang ini. Jadi sangat murah sekali. NJOP-nya 21M, harga lelang 16,8M. Ini saya hitung juga Podomoro ini kalau lelang 16,8M ini, maka per meternya jatuh 18,5 juta per meter. Sementara harga pasaran di sana sudah minimal 25 sampai 30 juta per meter ya, di Sunter Podomoro. Ini Sunter Podomoro yang paling mahalnya di Sunter ya, bukan yang Sunter yang lainnya. Jadi antara 25 sampai 30 juta. Nah ini harga lelang jatuhnya 18,5 juta per meter. Jadi jauh di bawah pasaran. Bahkan jauh di bawah NJOP. NJOP-nya 21M. Lanjut, Sep. Selanjutnya rumah di Taman Galaksi Bekasi Barat. Ini juga komplek elit juga di Grand Galaksi ya, sama. Grand Galaksi atau Taman Galaksi sama. Sebelahan dia. Dengan luas tanah 180 meter, luas bangunan 320 meter, harga lelangnya 2,306M, dan harga pasaran 3,2M. Ini juga jauh kalau kita hitung per meternya dengan harga lelang ini jatuhnya di 8,5 juta per meter. Sementara harga pasaran sana sudah
eh, 12 sampai 15 juta per meter. Jadi jauh di bawah harga pasaran ya. Kemudian ini rumah di Cipete ya, sorry. Cipete ini Jalan Haji Jian, Cipete Utara ya, dekat dengan Kebayoran Baru. Nah ini juga murah sekali, di bawah pasaran sekali. Harga pasaran 8, harga pasaran 15 M. Ini dijual harga lelangnya 8,138 M. Ini kita hitung juga kalau harga lelang dia dapat tanahnya cuma 10 juta. 10 juta kali 744, 7,5 M, bangunannya 2 juta kali 426 meter, jadi 892 juta, sehingga harganya dapat 8,3 M. Jadi tanahnya di 10 juta. Cepetnya ya, itu kan tanahnya mahal sana ya. Dia 25 juta minimal ya. Jalan di Cipete Utara ini. Kemudian di Jakarta Timur ada di komplek Eramas. Eramas itu di seberang Wali Kota Jakarta Timur, Pulau Gebang ya. Seberang kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ini harga lelang 2,449 M. Harga pasaran 3,5 M ya. Ini rumahnya juga bagus, ini sih saya sebut rumah mewah juga nih di Eramas. Masih lumayan bagus, kategori rumah mewah ya. Lanjut, Sep. Itu tadi beberapa rumah ya, ada 8 rumah, 9 ya. Kemudian kita masuk ke ruko. Ini ruko juga saya tawarkan yang menarik-menarik, harga jauh di bawah pasar. Yang pertama nih ruko di Mall PTC, Pulau Gadung ya. Ruko Mall PTC Pulau Gadung 4 lantai, harga pasaran di 3,7 M, ini harga lelang cuma 2,784 M. Kemudian ada lagi ruko di itu Kota PTC, ini ruko gandeng di Bintara. Bintara ini perbatasan dengan Pondokopi Jakarta Timur ya. Dia masuknya Bekasi Barat, tapi pas perbatasan dengan Jakarta Timur. Nah, harga pasarannya 3,7 M, harga lelang 2,561. Ini ruko gandeng 3 lantai. Rukonya sudah ngeblong ya, sudah connecting. Dan ini saya tekankan juga di sini bisa AJB. Ruko tadi bisa AJB yang di PTC dan di Bintara ini ya, perbatasan Jakarta Timur bisa AJB. Karena apa bisa AJB? Dia waktu lelang pertama belum ada yang belum terjual, sehingga debitur ingin cepat, bank juga ingin cepat, maka bisa di AJB, jual AJB artinya dengan notaris, dan itu bisa negosiasi harganya. Biasanya AJB ini harganya di bawah harga lelang lagi, dealnya di bawah harga lelang. Seperti saya juga pernah alami, AJB akhirnya harganya di bawah harga lelang, lebih menarik lagi ya. Nah, lanjut, Sep. Nah, ada lagi ruko gandeng 3 lantai di Jalan Ciledug Raya. Ini masuknya masih Jaksel ya, Jakarta Selatan. Memang dekat dengan
Tangerang, perbatasan dengan Tangerang. Tapi masih Jakarta Selatan. Ini harga pasarannya 15 M, 9 M ya. Tapi ini harga lelang 7 sekian M, 7 M 6 juta ya. Jadi memang jauh juga dari harga pasaran. Di Roko Gandeng juga sudah connecting 3 lantai dan di main road Jalan Ciledug Raya yang ramai. Ini bisa AJB juga, bisa AJB. Jadi turun dari harga lelang nih. Artinya negosiasi bisa tawar menawar dari harga lelang di bawahnya. Lanjut, Sep. Kemudian ruko di Kelapa Gading. Kelapa Gading ini di Jalan Boulevard Barat, deretan Mall Moy ya. Deretan Moy, itu jalan yang masih ada di Kelapa Gading. Dan Mendot ramai. Harga lelangnya itu di 16 M. Harga lelang 10,38 M, harga pasaran di 15 M. Ini bentuk tanahnya ngantong, jadi ke belakang makin melebar, itu memang menarik ya. Bentuknya ngantong, lebih lebar di belakang. Biasanya ada yang bilang feng shui bagus ya. Lanjut, saya. Ini ada lagi ini Roko Gandeng juga 4 lantai di daerah kota nih, Pekojan ya. Daerah Tambora, Pekojan. Luas tanah 190 meter, luas bangunan 506 meter, harga lelang 16 M, sedangkan harga pasaran 20 M. Ini juga bisa AJB. Jadi sebelumnya di harga lelang 16 M, dan nanti di AJB bisa penawaran di bawah itu dengan mengajukan surat LOI, Letter of Interest, dan bisa negosiasi di bawah harga itu ya. Ini bisa dikatakan juga office building ya, semi office building, mini building ya. Lalu satu lagi di Pecelongan, jantung Jakarta, dekat Monas, Pecelongan Gambir, office building juga. Office building ini 5 lantai. Luas tanahnya 14.435 meter. Luas bangunan sekitar 4.700 meter. Bentuk tanahnya juga ngantong, punya 2 muka di hook dia ya. Bentukannya ngantong, 5 lantai, harga lelangnya 53 M sekian, harga pasaran di 70 M. Jadi memang dia di pusat kota sekali ya. Dari Juanda dekat sekali. Jauh juga di bawah harga pasar dan bisa AJB juga ini. Bisa AJB ya. Nah, itu udah beberapa ruko. Lanjut, Sep. Nah, kayaknya harganya salah tadi ya, yang mana? Yang sebelumnya itu 95 M, lelangnya 60-an kan. Yang ruko mana ini, Bu? Yang ini yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya lagi Sep. Nah, ini tuh 95 M, ya kan? Lelangnya 68, bukan 70. Kalau 70 ya nomor 15 berarti. Iya, sebut saya. Oke, next ya. Nomor 15 aja, Sep. Sorry ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya coba tawarkan di gudang. Ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa saya tawarkan, memang cukup menarik harganya. Ini dengan luas tanah
27.000 meter sekian, dan luas bangunannya 3.600 meter, dengan harga lelang 53,415 M, dan harga pasaran 70 ya, 70 M. Ini bisa AJB juga. Jadi bisa di bawah harga lelang, dengan negosiasi bisa di bawah harga lelang. Ini gudangnya sangat luas ya, dan kondisinya siap pakai gudang ini, tidak ada perlu renov. Lanjut, Sep. Satu lagi di Bekasi nih, gudang next berikutnya, Sep. Gudang di Bekasi di Jalan Narogong Raya, tepatnya di Bantar Gebang, Bekasi Timur ya. Di pinggir jalan raya, main road ramai, harga lelangnya 47 M, harga pasar di 87 M, dan juga ini bisa AJB. Gudangnya kondisi siap pakai juga. Ini ex pabrik ya, apa lupanya, minuman kemasan, air minum kemasan, siap pakai ya, di Bekasi Barat, Bekasi Timur. Nah, ini bos, itu 16 properti aset lelang yang mungkin menarik buat investor, buat end user, atau teman-teman agent untuk menawarkan ke klien, atau juga nanti bisa kobrok dengan saya, punya buyer ya, calon buyer, dan bisa berhubungan lagi yang untuk detailnya ke saya, kita gaskan supaya terjual ini. Karena memang ini banyak saya ambil juga yang bisa AJB nih, bisa AJB dan harganya memang di bawah lelang. Jadi kemungkinan menariknya atau lakunya sangat besar ya. Karena saya juga sudah alami rumah lelang beberapa kali lelang nggak terjual sehingga bisa AJB, dijual AJB, bisa negosiasi dan deal gitu. Nah, jadi tidak ada keraguan lagi ya, nggak mau ribet, cicilan terlalu besar, dan nggak, karena takut nggak aman. Dan ini saya pastikan juga ke beberapa bank yang sudah kerjasama dengan Remax Fast ini bisa KPR. Ada beberapa yang bisa KPR, jadi kalau memang tidak bisa cash, bisa transaksinya dengan KPR. Jadi kalau memang terjadi deal, kita urus prosesnya, kita carikan kalau KPR yang terbaik, sampai dengan dampingi dengan tim legal expertnya. Lanjut, Sep. Nah, demikian itu beberapa yang saya tawarkan, aset properti lelang, dan bisa AJB. Silakan kalau memang ada yang ingin tanyakan. Dan selanjutnya juga boleh menghubungi saya di nomor ini 0817 65 11100, atau ke admin Remax Fast di 0852 1552 3662. Nah, 3666. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu semua. Semoga berkenan dan tertarik untuk memiliki ya. Kalau bukan sekarang mungkin beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, jangan sampai setahunan aja.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Kembalikan ke Ibu Ros ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Dedi sudah sangat gamblang menjelaskan. Jadi saya mungkin coba ulangin ya yang kita tawarin itu yang pasti itu ada beberapa value. Yang pertama pasti jalanannya lebar. Jadi pasti minimal 2 mobil lewat gitu. Jadi nggak ada yang satu mobil sempit itu nggak ada. Yang kedua tidak ada dekat kuburan. Jadi semua sudah di make sure, semua sudah diverifikasi, tidak ada dekat dengan tegangan tinggi ataupun sutet gitu. Dan yang pasti barang-barang ini adalah barang-barang yang memang sudah diverifikasi untuk legalitasnya dan bisa KPR. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Pak Didi ada yang nanya, berapa lama misalkan sejak dibeli dapat dijual lagi dengan harga pasar? Ini lama proses balik namanya ya ke pembeli ya? Atau lama dijualnya lagi? Iya, lama di resell kembali maksudnya. Artinya gini, kalau memang sudah balik nama ke pembeli lelang ini, yang menang lelang, itu bisa langsung dijual lagi. Kalau memang dia pengen jual, segera bisa langsung dijual dengan harga pasar. Nah, ini udah menguntungkan. Oke, jadi kayak misalnya udah menang bid, risalah mungkin sekitar 2-3 bulan, kalau tidak ada masalah juga di lapangan, ya mungkin seperti biasa ya, balik nama notaris, 5-6 bulan udah bisa langsung di resell kembali ya Pak? Ya, mungkin ini yang lama kan diproses balik nama Iya. di notarisnya. Kalau AJB di notarisnya agak lama memang. Dan kalau risalah lelang lebih cepat daripada lewat AJB ya. Itu ya dari Ibu siapa tadi? TW. Pak Chandra itu. Terus Ibu Lisa Mulyana, ini Kompleks Sentul City ini awal-awal nih Pak. Kompleks Sentul City kondisi masih ditinggalin atau sudah kosong? Ini yang saya tanyakan ke banknya, ini sudah kosong. Sudah kosong, itu tidak dihuni. Jadi lebih memudahkan untuk atau lebih cepat untuk balik nama transaksi dan menempati ya kalau ingin ditempati atau ingin dijual lagi. Gitu Ibu siapa Lina? Bu Lisa. Bu Lisa ya. Oke, dari Pak Jimmy Saragi, kalau harga lelang masih bisa dibidding lagi nggak Pak? Untuk pajak-pajaknya apa saja? Jadi harga lelang itu memang beberapa kali ya. Misalnya lelang pertama harga di 5M belum terjual, kemudian dibuat lelang kedua dengan harga lebih rendah lagi. Nah, setiap lelang itu memang kita ngebidding. Bisa, jadi masih bisa dibidding lagi. Kemudian untuk pajak-pajaknya, nah ini yang sering terjadi, pajaknya itu ditanggung oleh pembeli, baik pajak penjual atau pajak pembeli, kecuali yang AJB. Kalau AJB itu pembeli atau penjual tuh biaya dari penjual, pajak penjualnya ya. Kalau lelang memang lelang dari pembeli, pemenang lelang. Kemudian dari Pak Jimmy, kalau ada di SCBD Office Space, ya, dan saya info ya Pak Jimmy ya, di SCBD Office Space, saya nanti carikan info buat investor ya, ada yang cari ya. Oke, mungkin Pak Jimmy bisa dijapri sama admin ya, Mbak Sep ya, nomor teleponnya. Terus tadi Pak Indra Nahadi minta nomor teleponnya Pak Dedi dan admin di chatbox ya, ditulis. Ya. Okay. Terus untuk Pak Dedi, Mbak Sep bisa tuliskan nomor HP saya, Mbak Sep. Iya, Mbak Sep bisa bantu HP Pak Dedi dan adminnya ya. Atau Pak Dedi aja biar langsung. Kemudian Pak Rudi, apakah harga yang ditawarkan sudah all in termasuk pengosongan surat semua clear? Ya ini
belum all in ya. Ada biaya lelang, ada lagi pajak-pajak, dan ada biaya pengosongan. Itu kalau di total ya kira-kira hampir 10% dari harga transaksi. Pajak, kemudian pengosongan eh, balik nama ya. Biaya lelang maksudnya, biaya lelang, pengosongan dan pajak itu hampir 10%. Kurang lebih 10% lah paling kotornya ya. Gitu Pak Rudi. Oke, itu aja sih pertanyaannya. Coba saya cek ulang. Satu lagi ada. Oh, enggak, itu save lagi. Oke, teman-teman, Ya, nomor okay. teleponnya sudah ada. Ya, jadi kalau ada yang mau ditanya, kita masih ada, boleh 3-5 menit. Tapi karena saya expert dalam foto-foto, boleh dong di on cam sambil kita foto-foto. Tetap ya foto-foto. Mbak Sep nanti dibantu ya foto-foto ya. Ih, ada Queen of Mall loh. Langsung glowing loh ini. Ibu cantik. Hai, hai Kakak Sisil, ditunggu investornya. Cico. Yang baru closing ini Ibu, tambah lagi Ibu closingin lagi ya. Amin. Iya. Ya Pak Dedi. Oke, Aba-aba ya, tolong dibantu foto. Halo Pak Jimmy, teman-teman semuanya. Oke, 3, 2, 1, cuan.